Halo guys, ketemu lagi sama aku Kevin Orlando di Third Vlog. Dan sesuai janjiku di second vlog, kali ini aku akan bahas tentang reksadana, bedah reksadana. Hitung-hitungannya itu kalau kalian mau beli reksadana itu gimana? Cuman plus, minus, kali, bagi. Dari SD juga sudah diajari hitungan kayak gini ya matematikanya. Aku juga nggak seneng yang ribet-ribet gitu kok, simple kok. Nanti kita coba pelajari hitung-hitungannya. Dan kalau kalian belum nonton video yang ini, lebih baik nanti kak masukin watchlist kalian ya, supaya hitung-hitungan yang aku cerita kalian ini nyambung dengan cerita yang sebelumnya di video yang ini. So, make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian tuh tahu cara hitungnya reksadana itu gimana. Paling nggak dapat gambarannya gitulah guys. Simple, nggak susah kok. Trust me. Dan don't forget to subscribe and turn on notifications supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, first investment yang aku beli itu adalah reksadana saham ya guys. Reksadana sahamnya apa? Esmore Dana Ekuitas Nusantara dan Schroders 90 Plus Equity Fund. Nah, ingat ya guys, jangan lupa Esmore dan Schroders itu adalah nama manajer investasi atau pengelolanya, atau gampangnya manajer kalian lah. Kalian punya manajer nih. Dan kalau Dana Ekuitas Nusantara dan 90 Plus Equity Fund itu adalah nama produk, jenis produk yang dikeluarkan dari masing-masing manajer investasi ini. Jadi nih ya guys, kalau kalian mau beli reksadana saham, kalian itu harus baca yang namanya fund fact sheet dan prospektus. Nah, kenapa sih kalian harus cari tahu? Nah, ibaratnya itu kan gini, kalau kalian misal nih mau ngajak gebetan pergi, kan kalian pasti sudah tahu backgroundnya ya, kira-kira cewek ini sudah punya pacar belum, masih single nggak, kira-kira kalian lihat kalau diajak pergi itu prospek nggak, bisa jadian nggak. Kalau nggak prospek, ngapain kita ngajak pergi ya? Yang cowok-cowok mikirnya gitu nggak? Kalau aku sih itu ya. So, kalian mungkin tanya, fund fact sheet dan prospektus Esmore Dana Ekuitas Nusantara dan Schroders 90 Plus Equity Fund itu sama atau beda? Nah, jawabannya sama ketika kalian misalnya beli nih Esmore Dana Ekuitas Nusantara di bank A dan di platform online kayak Bibit. Sama-sama dibeli Esmore, yaitu fund fact sheet dan prospektusnya pasti sama. Tapi kalau kalian belinya di bank Esmore Dana Ekuitas Nusantara dan di platform online Bibit Schroders 90 Plus Equity Fund, ya itu pasti fund fact sheet dan prospektusnya beda. Karena yang produk yang kalian beli beda. Karena kalau kalian beli produknya sama, mau belinya dimanapun, pasti fund fact sheet dan prospektusnya sama. Ibaratnya tuh gini deh, misalnya kalian mau beli iPhone yang terbaru nih, iPhone 12. Nah, kalian mungkin bisa banding-bandingin harganya di toko A sama di toko B ya. Kan kita pasti maunya kalau handphone yang termurah ya. Nah, harga mungkin bisa berbeda ya guys. Harga di toko A mungkin bisa lebih murah, harga toko B lebih mahal, harga toko C sama dengan toko A. Tapi kalau spesifikasinya antara toko A, B, dan C, spesifikasi iPhone 12, kalau produk yang kita beli sama, pastinya spesifikasinya sama ya. Karena produk yang kita mau beli itu kan sama, jadi nggak mungkin beda. Jadi fund fact sheet itu diterbitkan oleh masing-masing manajer investasi ya guys. Esmore nerbitin sendiri, Schroders nerbitin sendiri. Kok rasanya susah ya nyebutin fund fact sheet? Nah, inti gampangnya tuh fund fact sheet itu ringkasan reksadana saham yang isinya bisa menunjukkan kalian kinerjanya tuh gimana beberapa bulan atau tahun terakhir ini naik atau turun. Ada pandemi ini tuh impact-nya, loss-nya banyak enggak? Terus bank kustodiannya siapa? Bank kustodian itu kayak bank penjaminnya, uangmu akan disimpan di mana. Nanti kita akan bahas di tengah-tengah ya. Terus harga NAB per unitnya atau nilai aktiva bersih per unitnya itu berapa? Isi portfolionya apa? Jelas tidak? Nah, kalau di reksadana saham ini, yang mengelola portfolio kalian itu si manajer investasi. Dia adalah pengelola kalian. Karena misalnya kalian beli Schroders 90 Plus Equity Fund, berarti dana kalian akan dikelola oleh si Schroders ini. Dan misal portfolio itu kan nanti aku tunjukin di tengah-tengah nanti, isinya kan macam-macam. Kalau si manajer investasi ngerasa portfolionya ini nggak sesuai ekspektasi mereka, mereka bisa ganti portfolionya tanpa sepengetahuan kalian. Kan intinya sama ya, kita ingin mencapai untung dan si manajer investasi ingin mencapai untung juga ya, sama-sama untung.
Nah, sementara kalau di saham kan keputusan beli atau jual itu kan ada di tangan kita sendiri ya, bukan siapa-siapa. Terus di fun facts itu ada info tentang fee jual belinya berapa, switching fee-nya berapa, tujuannya dibuat produk reksadana saham ini apa. Kan harus jelas ya, kalau enggak investor bisa ragu kan. Nah, nanti kita coba pelajarin fun fact sheet-nya. Cuman 1 atau 2 lembar, oke. Kalau prospektus nanti kalian bisa coba baca sendiri ya. Soalnya prospektus tuh berpuluh-puluh lembar. Jadi di video ini kali ini aku akan fokus ke fun fact sheet-nya aja, ke ringkasannya reksadana sahamnya aja. Oke, fun fact sheet sudah. Tapi aku akan tetap beritahu kalian prospektus itu apa. Prospektus itu artinya apa? Prospektus itu artinya gampangnya manual book. Kalau kalian mau beli elektronik nih, kan pasti jelas ya. Di manual booknya kalau kalian beli TV misalnya, dapat service centernya di mana aja, kalau rusak harus kemana aja, cara pemakainya gimana. Ya kalau di reksadana, itu namanya prospektus, itu manual book kalian. Jadi di prospektus itu isinya lebih ke info-info ke kita sebagai investor. Misalnya hak-hak investor itu apa, kalau rugi harus gimana, terus reksadana saham ini itu sudah legal belum, terdaftar dan diawasi oleh OJK belum. Karena kan yang investasi yang legal itu kan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau beli di bank atau di platform itu terserah, itu keputusan kalian ya, karena mereka hanya berfungsi sebagai perantara saja. Dan kalau sampai misalnya ada kenapa-kenapa, itu kan kita sebagai investor tuh kan dirugikan ya. Jadi makanya kalian fungsinya memahami fun fact sheet dan prospektus tuh ya ini. Supaya hak-hak kita sebagai investor tuh tahu apa aja. Intinya gini lah, kayak kita memahami cewek gitulah. Oke, coba aku kasih kalian contoh yang Schroders 90+ Equity Fund aja ya. Nah, ini karena kebetulan banget nih, situasi yang sekarang itu hampir sama dengan situasi 3 tahun yang lalu waktu aku investasi pertama kali di Schroders 90+ Equity Fund ini. Nah, yuk kita coba browsing di Mbah Google ya. Kita search di Mbah Google Schroders 90+ Equity Fund. Enter. Kita cari yang bahasa Indonesia aja lah ya. Nanti Inggris malah bingung kan. Nah, ini yang Indonesia tuh kita lihat kayak Bareksa atau BCA ini. Coba buka yang Bareksa dulu aja lah ya. Nah, biasanya fun fact sheet atau prospektus itu bentuknya filenya PDF. Nah, ini kita lihat fun fact sheet-nya. Kita coba buka dulu ya. Kita lihat nih, di sebelah kiri atas ada tanggal efektif. Itu artinya tanggal lahir, guys. Jadi reksadana itu juga punya tanggal lahir ya. Bukan manusia saja atau binatang punya tanggal lahir. Nah, reksadana saham Schroders 90+ Equity Fund ini lahirnya tanggal 1 April 2010. Terus kita lihat ke bawah. Harga nilai aktiva bersih atau NAB. Simpelnya tuh harga unitnya gitulah ya guys. Di sini tertulis Rp1.596,25 per unit. Tapi ini harga per 30 September 2020 prospektus ini diupdate. Biasanya tiap bulan prospektus ini diupdate ya guys. Seperti harga NAB-nya pasti berubah. Terus portfolionya isinya berubah atau enggak. Kalau terakhir kali aku cek di video ini tuh harga NAB-nya di Rp1.676,39 per unit. Harganya itu NAB itu berubah-ubah tiap hari ya guys. Jadi kalau kalian mau beli reksadana, kalian harus pantau NAB-nya dulu. Jangan sampai misalnya kalian lihat NAB hari ini murah nih, tapi belinya besok sudah naik, kan kalian rugi ya, rugi sedikit gitu. Maksudnya kan eman-eman lah ya. Terus ini kita lihat ke bawah lagi ada minimum initial investment. Itu kita minimal beli berapa sih kalau investasi itu? Di sini ada tulisannya 100.000. Nah, ingat ya guys, beda produk reksadana itu beda fun fact sheet dan prospektus. Nah, kalau kalian belinya di bank ya kalian tinggal tanya CS-nya aja, Mbak, NAB per hari ini berapa? Nah, tapi kalau beli di platform, mau tanya siapa lagi? Nggak usah tanya siapa-siapa, kan sudah ada harganya kalau di platform. Platform sekarang kan full ya. Lanjut ya, ini ada biaya jual beli. Ini tergantung belinya di mana ya guys. Jadi kalau kalian belinya di bank, yang ngikutin harga jual belinya bank. Banknya harus sama ya guys. Ibarat kalau kalian beli nasi goreng di warung A, tapi kok bayarnya ke warung B, ya nggak fair toh, curang itu namanya guys. Tapi kalau kalian beli via platform online kayak Bibit gitu, ya jual belinya ngikutin harga di Bibit juga. Jadi nggak bisa beli di Bibit, jual di Bareksa, atau beli di Bibit, jual di BCA atau Permata. Nggak boleh guys, nggak ada yang mau kalau kayak gitu. Kalau 3 tahun yang lalu, aku tuh beli di bank, kena biaya beli atau subscription fee-nya 2% per pembelian. Dan bank itu statusnya sebagai agen penjual ya.
Jadi waktu itu aku beli di BCA, terus terang BCA sebagai agen penjualnya. Kalau kalian beli di Permata Bank, ya agen penjualnya Permata Bank, guys. Nanti di report itu ada tulisannya ya, guys. Agen penjualnya siapa. Dan biasanya akan ada ketentuan dari bank atau platform supaya biaya jual atau redemption fee-nya itu bisa 0%. Syaratnya gampang sih. Biasanya kita cuma disuruh nge-hold reksadana melebihi waktu yang ditentukan. Kalau misalnya di BCA, waktu itu aku cuma disuruh nge-hold reksadana minimalnya 3 bulan. Setelah 3 bulan, bebas redemption fee, jadi 0%. Dan ini ada bintangnya juga, guys. Apa nih bintangnya? Yuk kita coba baca. Jika pembelian dilakukan tanpa melalui agen penjual efek reksadana, manajer investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%. Nah, kalau di platform online kayak Bibit gitu yang aku lihat itu kena fee belinya atau subscription fee-nya itu 1%. Jadi kalau platform lain aku nggak tahu ya, aku nggak hafal harganya masing-masing. Mungkin kalian bisa cek satu persatu buat make sure. Terusnya ada biaya pengalihan atau switching fee. Itu kalau misalnya produk Schroders waktu di tengah jalan mau kita switch ke produk lain, kena fee lagi ya guys. Ada lagi ke bawah, yuk kita baca yuk. Bank Kustodian oleh Citibank Jakarta. Jadi misalnya kalian mau beli 1M guys, kan kalian harus tahu nih 1M kalian nih bakal kemana. Nah nanti uangnya itu akan disimpan dulu oleh Citibank Jakarta ini. Nah ini tuh bank kustodian tuh gampangnya bank yang kerjasama dengan manajer investasi guys. Jadi uang kalian akan disimpan di Citibank Jakarta ini. Terus kita baca lah. Selama investasi kan pasti ada risikonya ya. Nah di investasi reksadana saham Schroders 90 Plus Equity Fund ini tuh risikonya ada beberapa nih. Contohnya coba aku baca. Contohnya itu ada risiko nilai reksadana yang kita punya itu menurun dari yang kita beli misal 1M turun jadi 980 juta karena harga ISG turun, otomatis reksadana sahamnya turun. Terus ada risiko likuidasi juga dan ada yang lain-lain ini guys. Jadi Schroders 90 Plus Equity Fund ini menilai bahwa instrumen investasi mereka ciptakan itu masuknya ke moderat sampai tinggi levelnya ya guys. Terus tujuan dibuat produk ini tuh apa? Nah ini kita baca. Kalau nggak jelas produknya, investor pasti ragu lah ya. Nah, di sini tulisannya adalah mendapatkan potensi return jangka panjang di pasar modal dengan membeli saham kapitalisasi besar, big caps, dan middle caps sampai small caps. Nah, produk ini isinya apa aja sih? Kita kan harus tahu ya, nggak kenal kan nggak sayang. Dan di sini tulisannya 90-100% ekuitas dan 0-10% pasar uang. Jadi si manajer investasi itu memberitahu kita dulu ya, isinya itu apa. Nah, ke bawah ini bagian yang paling penting atau paling krusial. Jangan sampai dilewatin nih. Komposisi sahamnya di portfolio itu apa aja? Ada BCA, BRI, Sido Muncul, Unilever, Mayora, Telkom, Astra. Saham-saham big caps yang disebutin di sini kan pasti melekat sama kehidupan kita sehari-hari lah ya guys. Ibaratnya gini, kalian mau naik mobil Toyota atau Daihatsu yang dijual Astra, mau pergi ke supermarket, mau beli tolak angin, produknya Sido Muncul, beli hand body Vaseline, produknya Unilever, beli air minum Le Minerale, produknya Mayora. Setelah itu bayarnya pakai mobile banking, bisa BCA, bisa BRI. Nah, kuotanya dari mana? Kuotanya dari Telkom. Gampang toh? Nah, ini juga perlu kalian perhatikan guys. Kinerja produknya ini gimana? Di 1 bulan terakhir gimana? 3 bulan terakhir gimana? 1 tahun gimana? 5 tahun gimana? Atau sejak peluncuran itu naik atau turun? Biasanya kinerja reksadana saham ini akan dibandingkan sama IHSG guys. Karena reksadana saham itu kan komposisi utamanya saham dan banyak yang big caps ya. Nah, kalau big caps itu naik, biasanya IHSG itu naik. Tapi kalau big caps turun, IHSG ya turun. Jadi kalau turun ya, kalau IHSG-nya turun, biasanya si reksadananya akan turun. Tapi kalau IHSG naik, biasanya reksadana sahamnya akan naik. Oke, kita masuk ke hitungannya ya. Jadi misal kalian mau beli nih, Schroders 90 Plus Equity Fund ini 1 miliar. Ya tinggal 1 miliar dibagi sama dengan NAB per hari itu. Misalnya 1M dibagi, waktu aku buat video itu NAB-nya 1.676,39 rupiah. Berarti 1M dibagi dengan 1.676,39 rupiah, hasilnya keluar 596.519,029 unit. Dan waktu kalian beli itu, kalian akan kena fee 2% dari biaya pembelian ya guys. Nah nanti di bulan berikutnya, kita akan dapat monthly report yang isinya kurang lebih seperti ini.
Ya ini sorry ya guys, kertasnya agak lecek soalnya ini aku lihat dari arsipku yang 3 tahun yang lalu. Jadi jumlah unit kalian tuh akan tetap 596.519,029 unit. Nah, terus ngitung cuan atau ruginya dari mana? Cara ngitung cuan atau ruginya itu dari NAB-nya kan berubah tiap hari ya guys. Cuman waktu kita terima di monthly report itu kan harga NAB terakhir per bulan itu. Jadi misal kita beli reksadana saham di bulan September tanggal 1. Nah, di bulan Oktober kita akan terima monthly report-nya itu NAB-nya itu per 30 September 2020. Jadi contoh waktu beli kan NAB-nya harganya 1.676,39. Misal 3 bulan berikutnya NAB-nya naik jadi 1.800. Jadi tinggal 1.800 kalian kalikan dengan 596.519,029 unit. Berarti jadinya 1M73.734.252 rupiah. Jadi cuan 73 juta plus plus. Ini contoh ya guys, contoh. Tapi ingat ya guys, ini tuh masih unrealized gain atau keuntungan kalian itu masih di atas kertas monthly report. Nah, kalau kalian mau cairin keuntungan kalian harus pergi ke bank, kalau belinya di bank atau cairin di platform atau kalau belinya di platform supaya jadi realized gain. Nah, kalau loss apa? Loss itu kebalikannya dari gain, rugi. Kalau dijual reksadana kalian, ya itu nggak kena fee. Soalnya waktu itu kan ketentuannya kalau di contoh di bank BCA lebih dari 3 bulan tuh kan fee-nya jadi 0 ya. Kalau 3 bulan sampai 3 bulan ke bawah kena fee-nya baru 0,5%. Terus misalnya guys, kalian kok ngerasa produk Schroders itu kok nggak naik-naik, juga nggak turun, stagnan gitu, dan kalian mau switch ke produknya S-More. Nah, ketika kalian switch, kalian akan kena 1,5% fee atau switching fee per harga terakhir kalian memutuskan untuk switch itu. Nah, terus kita coba buka prospektus ya guys. Kita buka sekilas saja. Kita lihat daftar isinya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri sebagai investor, hak-hak kita tuh apa, risikonya apa, legalitasnya gimana. Ini kalian bisa baca di prospektus. Banyak sekali halamannya guys. Jadi aku nggak akan membahas di video ini ya. Nanti ngabisin waktu kalian. Oh iya, kalau kalian tanya, dana investasiku itu dari mana? Dana investasiku itu bukan dari online shop aja, atau dari angpau aja yang aku bilang di video sebelum ini. Tapi aku tuh juga dapat sebenarnya ya, dapat beasiswa dari pemerintah. Beasiswa dari Kemendikbud. Beasiswanya itu besar banget guys. Uang yang di cover itu macam-macam, kayak uang kuliah, pasti ya uang kuliah. Terus ada juga uang buku, uang tempat tinggal. Bahkan kalau di total-total, uang kuliah di universitas sama uang dari beasiswanya itu sendiri, lebih banyak kan uang beasiswanya itu sendiri. Nah, kalian berpikir ya mungkin ya, ini beasiswa apa kok banyaknya kayak gini? Nah, bagi kalian yang curious, bisa komen di bawah, nanti aku akan reply ini beasiswa apa. Jadi, aku kan dulu kan kuliah di Semarang. Aku lahir di Semarang juga, jadi aku sudah membuat janjian sama orang tuaku, kalau kuliahnya di Semarang, ya mereka yang harus tanggung biaya kuliahku dan kehidupanku di Semarang. Nah, jadi waktu aku dapat dana beasiswanya masuk ke kantong pribadiku guys. Nggak salah ya, ini hakku loh. Jadi, dana beasiswa itu aku alokasikan untuk belajar saham, belajar reksadana, dan belajar obligasi untuk sekarang. Untuk kedepannya nanti kita lihat lagi ya. Nah, kita sudah belajar hitungan reksadana saham. Nah, kalau saham kalian sudah tahu belum? Let me know in comments ya. Nanti aku akan coba buat video-video berikutnya tentang saham. Jangan reksadana terus ya. Nah, kalau kalian punya topik, aku harus ulas atau review apa, feel free untuk komen di bawah. Nanti kalau aku merasa cocok, aku akan buat videonya ya. Oke guys, itu bedah first investmentku, yaitu reksadana saham. Nah, simple kan cuma hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan dari SD udah diajarin malah, plus minus kali bagi. Nah, as always, aku akan kasih quote sebagai closing statement video ini dari Benjamin Franklin yang kali ini. An investment in knowledge pays the best interest. Artinya apa? Kalau investasi kalian selama belajar itu, pasti hasilnya nggak akan mengecewakan. Jadi misalnya kalian mikir nih, belajar investasi tertentu kayak saham atau reksadana kok
Nggak untung-untung, malah rugi. Kok rasanya progresnya lambat sekali ya? Ya, itu nanti waktu yang akan menjawab, guys. Nanti kalian akan sadar kalau semakin cepat kalian belajar, semakin cepat kalian bersyukur. Dan kalau kalian ada pertanyaan, feel free untuk komen di YouTube-ku atau tanya-tanya DM at Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kalau kalian rasa video ini berguna, please like, share, and subscribe this video ya. Dan sekian video ini. Thank you.